Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Prasetyo dengan NIM 2024081029. Di sini saya akan menjelaskan laporan UAS mata kuliah konsep perencanaan basis data, yaitu rancangan database dalam bentuk ORM, class diagram, dan spesifikasi database. Nah, kelompok saya itu dapatnya sistem purchasing. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada use case saya. Di sini ada dua aktor, yaitu sebagai staff purchase dan admin. Nah, ini ada untuk nanti di dalamnya, yaitu ada draft pembelian, quality control, approval, refund, dan pre-order atau purchase order. Nah, lanjut, di sini ada spesifikasi use case saya. Yang pertama ada draft pembelian. Di sini untuk draft pembelian adalah untuk memasukkan data bahan untuk dikirim ke admin. Nah, jadi kalau data tidak lengkap di sini, sistem akan menolak penyimpanan draft tersebut. Jadi staf juga akan membatalkan draft sebelum dikirim, gitu. Lanjut, ada approval. Di sini approval untuk si admin untuk menerima notifikasi draft pembelian baru, kemudian untuk meninjau detail lebih detailnya terkait jumlah dan kebutuhan si pembeli. Nah, jika disetujui, si sistem akan menerbitkan purchase order secara otomatis. Jika ditolak, admin wajib mengisi alasan menolakkan sistem dan sistem akan mengirimkan notifikasi kembali kepada staff. Itu lanjut ke quality control, memilih menu quality control dan mencari PO terkait, melakukan scan barcode pada barang fisik. Jadi misalkan di setiap barang nanti akan ada barcode-nya sendiri. Itu setelah di scan barcode maka akan muncul kecocokan barang dengan data PO gitu. Lanjut ada stimulus dan respon. Ini ada yang pertama ada login sebagai pengguna. Isinya login yaitu untuk sistem memvalidasi kredensial dan menampilkan dashboard menu utama setelah user mengakses gitu. Lalu di sini yang kedua ada permintaan bahan. Di sini staf gudang memilih jenis bahan baku seperti tepung, gula, dan telur untuk memasukkan jumlah yang dibutuhkan barang-barang di dapur, lalu mengklik tombol permintaan. Yang ketiga ada pembuatan PO. Di sini staff purchasing memilih data permintaan yang masuk, memilih supplier, melengkapi harga satuan, dan mengklik untuk buat PO. Lalu setelah manajer membuka notifikasi PO, lalu akan masuk notifikasi soal approval jika sudah dicek secara detail dan rinci, maka harga barang dan jumlahnya akan disetujui oleh si sistem ini. Lalu ada yang selanjutnya ada penolakan. Di sini manajer bisa menolak dan mengisi kolom alasan yang sudah disediakan oleh sistem nanti.
Terus yang ini selanjutnya ada penerimaan barang, yaitu staf gudang memindai barcode PO untuk memasukkan nomor PO saat bahan baku sudah datang. Yang terakhir ada pencatatan dan laporan. Bagian ini admin atau keuangan mengklik menu laporan tentang laporan pembelian bulanan. Eh, Nanti laporan tersebut bisa di- dis- dilihat dalam bentuk grafik atau tabel gitu. Nah, selanjutnya ada OFM saya di sini. Di sini kalau kurang jelas, di sini ada link G Drive untuk mengakses ini. Jadi yang pertama di sini ada user, lalu dari user ada kita ke lanjut ke graf pembelian. Nah, dari user ini mempunyai atribut username dan ID user. Lanjut ada graf pembelian juga. Di sini ada beberapa atribut ID user dan lain-lainnya. Lalu ada purchase order, lalu ada graf detail, lalu ada bahan baku, dan ada quality control, lalu refund gitu. Jika barang-barang yang tidak lolos quality control maka akan di refund gitu. Lanjut ke kelas diagram. Jadi kelas diagram ini adalah turunan dari ORM tersebut. Jadi untuk melebih detailkannya lagi, nanti ada di spesifikasi database. Jadi kelas diagram adalah untuk menunjukkan struktur kelas, atribut, serta relasi antar kelas dalam sistem purchasing ini. Nah, yang pertama ada user, lalu ada isinya ada ID user, username, role ini untuk memilih staff atau admin, lalu ada term pembelian, ada nomor draft, ID user dengan format integer, tanggal majuan, alasan penolakan, draft detail, purchase order, bahan baku, quality control, dan refund. Kurang lebih kelas diagram ini isinya hampir sama dari yang ORM di atas tadi, karena ini kelas diagram adalah turunannya. Kita langsung lanjut aja ke spesifikasi database. Di sini yang pertama ada user. ID user di sini yang pertama ada user, lalu tabelnya ada ID user, formatnya integer, lalu ada 11 primary key. Jadi di sini kenapa saya ngambil 11 karena formatnya adalah angka. Jadi saya ngambil tahun, bulan, tanggal, lalu baru nomor si ID user tersebut dengan format 001. Jadi ada tahun, misalkan 2025, lalu bulan 12, lalu tanggal 29, habis itu lalu nomor ID usernya tersebut ya, contohnya kayak 001 dan seterusnya gitu. Lalu yang kedua ada tabel graf pembelian. Nah, di sini eh, lembar key-nya adalah ada 15, tapi di sini saya menggunakan varchar. Jadi untuk kode uniknya kali ini, di sini saya menambahkan kata, yaitu di depan ada user dengan unsur 4 kata, lalu diisi dengan tahun, bulan, tanggal,
eh, dan nomor si user tersebut gitu. Jadi user ketikkan angka, tahun, eh, ini ya, user diketik, lalu tahun 4 angka, lalu bulan dan tanggal. Habis itu nomor user yang tadi ada di table user ini. Tuh. Lalu ada ID user, menggunakan foreign key untuk menarik data dari table lainnya. Lalu ada pengajuan menggunakan date, alasan penolakan menggunakan varchar, lalu status grafnya di sini memakai enum, yaitu untuk diberikan beberapa opsi, yaitu ada pending, approval atau reject. Tuh. Lalu ada graph detail. Di sini ID detailnya juga kurang lebih sama seperti seperti table user tadi, cuman menggunakan integer lalu memiliki 11. Di sini ada yang pertama ada ID detail, tahun, bulan, lalu tanggal. Terus yang selanjutnya ada kode bahan baku, table bahan baku. Di sini saya menggunakan tipenya yaitu varchar dengan value-nya 10. Jadi di sini saya formatnya nama barang 4, nama bahannya 4 huruf, lalu tahun 4 angka, habis itu bulan, ya seperti itu ya bisa. Habis itu ada nama bahannya, saya ambilkan varchar, stok saat ini menggunakan integer. Nah, sorry balik lagi tadi di sini nomor graf dan kode bahan itu ada yang ini ada di tabel bahan, dan ini ada yang nomor 2 ada di graf. Nah, jadi fungsinya foreign key ini untuk mengambil database dari tabel yang lain gitu. Lanjut, yang kelima ada table purchase order. Di sini ada nomor PO dengan varchar 16 primary key. Kalau ada nomor graf, varchar juga. Di sini foreign key untuk mengambil data dari tabel lain. Lalu ada tanggal PO. Nah, jadi untuk setiap table yang memiliki primary key itu memiliki kode uniknya masing-masing. Selanjutnya ada quality control. Di sini ada yang pertama ada ID control dengan format integer, value-nya 11. Ya, kurang lebih di sini setiap memiliki kode uniknya masing-masing. Lalu ada nomor PO pasca sini mengambil data dari tabel lain, tanggal diterima. Sini ada hasilnya yaitu enum dan bisa dipilih lulus atau tidak lulus. Terus yang terakhir ada table refund. Yang pertama ada ID refund dengan integer value-nya 11. Ini mengambil database dari table lain. Lalu ada alasan pengembaliannya. Lanjutnya ada foto untuk sebagai bukti alasan pengembalian barang tersebut gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf.